Season 4 The Mentalist dibuka dengan dampak dari yang dilakukan tim divisi kriminal CBI beserta konsultannya, Patrick Jane. Meskipun dengan berbagai bukti dan kita sebagai penonton juga menjadi saksi orang yang ditembaknya mengaku Red John, tapi bukti polisi menyatakan hal sebaliknya. Orang yang dibunuh Jane bernama Timothy Carter. Tidak punya catatan kriminal, riwayat panggilan teleponnya tidak ada menelpon Craig O'Loughlin, dan juga tidak ada pistol. And you killed an innocent man. Hasilnya, Jane dituntut hukuman mati dan uang jaminan $1 juta. Jane sendiri tidak menggunakan pengacara, dan menjelang hari sidang keputusan, ia memilih tinggal di penjara tidak membayar uang jaminan. Sedangkan Teresa beserta anggota lainnya diskors karena dianggap mengikuti konspirasi yang dibuat Patrick Jane. You have plenty of time. You and your team are suspended as of today. Teresa yang masih dalam proses penyembuhan, ia meninggalkan rumah sakit untuk menemui Jane di penjara dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan setelah mereka bertukar pikiran, Teresa memutuskan untuk mempercayai Jane dan kembali ke CBI berkumpul dengan tim berdiskusi mencari cara menyelesaikan masalah ini. Kemudian tim melakukan penyelidikan dengan status masih diskors. Risby dan Cho kembali ke mall dan berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari petugas keamanan mall meskipun tanpa surat perintah. Sedangkan Teresa dan Van Pelt bertemu istri Timothy Carter bernama Sally. Mereka sudah menikah 3 tahun dengan Sally mengatakan Timothy adalah orang yang baik, dan antara dia dan Timothy tidak pernah menyembunyikan rahasia satu sama lain. How do you know? Excuse me? Van Pelt meragukan tentang tidak punya rahasia. Dia sedikit emosional karena kita tahu Craig O'Loughlin, calon suami yang dia sangka baik, tapi nyatanya punya rahasia yang sangat menyakiti hati Van Pelt. Tapi Sally tetap meyakinkan kalau suaminya orang yang baik. Bulan kemarin, Timothy mendapat penghargaan dari kepala polisi daerah ketika Timothy membentuk tim sukarelawan dalam pencarian atas hilangnya seorang gadis remaja 6 minggu lalu bernama Debbie Labine. Setelahnya, Teresa kembali mengunjungi Jane untuk memberitahu progres penyelidikan mereka tentang Timothy. Ada banyak persepsi yang dikeluarkan Jane saat ini dan merasa ia harus segera keluar dari penjara untuk membantu. How am I gonna do that? You'll think of something. Jadi langkah yang Jane lakukan adalah mencari cara untuk membayar uang jaminan dengan ikut bermain poker beresiko tinggi dengan para napi di sana. Kita pindah ke tim terlebih dahulu. Risby dan Cho sedang melihat rekaman CCTV. Didapati ada 2 orang mendekati jenazah sebelum forensik tiba, wanita yang seperti barista dan security mall. Pertama-tama, Risby pergi menemui anggota forensik yang pertama kali mengecek jasad Timothy. Pertemuan ini singkat. Pria itu mengatakan tidak ada pistol ataupun ponsel pada jasad Timothy. There was no gun. Sedangkan Cho menemui wanita barista. Saat itu, ia hanya memeriksa apakah Timothy masih hidup atau tidak. Tapi barista itu cukup ketakutan ketika security menyuruhnya menjauh. Kriteria security itu sama dengan yang ada di CCTV. Jadi Cho pergi kembali ke petugas yang menjaga CCTV mall dan didapati security yang dimaksud bernama Ron Deutsch. Harusnya bekerja hari ini tapi tidak masuk. I need his home address. Sementara di sisi Teresa di luar penjara, dia menunggu keluarnya Patrick Jane yang berhasil membayar uang jaminan $1 juta hasil dari permainan poker sebelumnya. Teresa sendiri dengan caranya sudah mendapatkan barang pribadi milik Timothy dari forensik. Jadi selanjutnya, mereka kembali bertemu Sally di tengah ia sedang mengadakan acara kecil-kecilan mengenang Timothy. Pertama, barang-barang pribadi Timothy digunakan supaya Sally mau menemui mereka. Mereka lalu dibawa ke ruangan dapur, dan Sally terkejut melihat Jane, pria yang sudah membunuh suaminya. Jane pun mengatakan alasannya ke sini untuk Sally meyakinkannya apakah Timothy bersalah atau tidak. Maka Sally meyakinkan Jane kalau Jane sudah membunuh orang tidak bersalah. Do you have any tea?
Pindah sementara Risby dan Cho menuju apartemen Roy. Tidak ada suara, jadi mereka menerjang masuk. Dan didapati Roy tewas di bak mandi dengan alat pengering rambut di sana. Rambut botak, tapi butuh pengering rambut. Besar kemungkinan dia dibunuh dengan cara tersengat listrik. Teresa memerintahkan mereka untuk benar-benar menyelusuri apartemen Roy. Jika beruntung, mereka bisa memastikan kalau Roy disuruh seseorang untuk mencuri ponsel serta pistol Timothy. Kemudian Teresa memanggil Jen di tengah Jen sedang berbicara dengan Sally. Mendengar kematian penjaga yang tertangkap di CCTV, Jen lalu berpura-pura pergi ke toilet, mencari sesuatu, dan membuka kunci jendela. Lalu dia kembali, dan sebelum mereka pergi, Jen ingin memberi pertanyaan dan pernyataan terakhir. Sebelumnya, Sally mengatakan kalau tidak ada rahasia antara dia dan Timothy. Jadi Jen mengambil salah satu barang bukti Timothy, yaitu kunci-kunci yang dimiliki. Lalu Jen meminta Sally menunjukkan kunci milik Sally dan menghitung jumlahnya. Sally menghitung kuncinya ada 6, dan Jen menghitung kunci milik Timothy berjumlah 7. Mengapa Timothy mempunyai satu kunci tambahan, di mana Sally tidak tahu kegunaan kunci tambahan itu? Jen menyatakan kalau tiap orang punya rahasia, bahkan rahasia gelap. Termasuk Timothy Carter. Satu kunci tambahan itu yang membuktikan. Sally lalu marah karena Jen masih bisa menyalahkan suaminya. Dia lalu mengusir mereka keluar. I want you to leave my house right this minute. Dan hanya sekitar 1 blok dari rumah Sally, Jen meminta Teresa menghentikan mobil. Sebelum Jen pergi, dia mengatakan pada Teresa kalau ia akan menyelinap kembali ke rumah Carter. Teresa yang tidak tahu rencana Jen ini tidak bisa mengejar karena kondisinya masih belum pulih. Jane! Jen sendiri masuk lewat jendela yang sudah ia buka kuncinya dan bersembunyi di dalam lemari. Hari sudah masuk ke malam hari. Jen mendengar tamu-tamu Sally sudah tidak ada dan sudah saatnya ia keluar. Di sisi Sally, kita akan melihat dia mengambil kunci Timothy dan menuju ruang bawah tanah membuka pintu rahasia. Sally mencari sesuatu untuk membuka kunci tambahan Timothy, dan sampai di satu ruangan lain, terdapat seorang wanita terborgol. Wanita yang dinyatakan hilang 6 minggu lalu. Debbie Labine. Don't look at me. Sally dan Timothy lah yang menculik dia. Sally lalu menanyakan Debbie tentang kunci tambahan Timothy digunakan untuk apa. Dan Jen muncul untuk menjawab. It opens my locker at the CBI gym. Kunci tambahan itu dari awal sudah Jen tambahkan sebelum datang ke sini. Time, I need you to get a hold of Timothy Carter's personal effects from forensics. Pada nyatanya memang benar antara Timothy dan Sally tidak ada rahasia yang ditutupi. Sally Carter pun ditangkap atas kasus penculikan Debbie Labine. Kemudian tibalah di hari persidangan. Debbie menjadi saksi di persidangan Jen untuk membuktikan kalau Timothy adalah orang jahat. Meskipun Debbie tidak pernah mendengar Timothy mengatakan ia adalah Red John. Thank you, Mr. Jane. Osvaldo Ardiles sebagai jaksa penuntut memberi keyakinan para juri bahwa Jen tetap pantas dihukum. Lalu giliran Jen melakukan pendekatan dari hati ke hati, menyimpulkan Timothy Carter memang Red John, orang yang sudah membunuh istri dan putrinya. Jen tidak akan mengubah pilihannya, yaitu membalas dendam. What would you do? Dan setelahnya, ketika juri sudah mengambil suara, diputuskanlah Jen tidak bersalah atas segala tuntutan. Patrick Jane, not guilty on all counts. Di luar, Teresa sudah menunggu Jen. Teresa menanyakan atas semua yang sudah terjadi. Bagaimana rasanya sudah membunuh Red John? Jen mengatakan ia merasa bersalah karena dia sudah berbohong di depan juri kalau Timothy Carter adalah Red John. Intuisinya mengatakan Timothy Carter bukanlah Red John. Red John, still alive.